Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amira Puspitasari dengan NIM 221210002 dari kelas A Pendidikan Biologi. Nah, maksud pembuatan video kali ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah taksonomi hewan dengan judul materi amfibi dan reptil. Nah, untuk penjelasan lebih lengkapnya dapat disimak pada video berikut ini. Nah, di sini saya akan membahas mengenai amfibi terlebih dahulu. Nah, kata amfibi berasal dari kata amfi yang berarti ganda dan bios yang berarti hidup. Nah, oleh karena itu, amfibi adalah hewan yang dapat hidup di dua alam. Nah, ketika menetas, individu muda hidup di perairan dan bernapas dengan insang. Sedangkan ketika dewasa dapat berganti ke tipe habitat yang berbeda seperti terestrial, porosrial, maupun arboreal dan bernapas dengan paru-paru. Nah, amfibi memiliki kulit yang lembab karena 70-80% dari berat tubuhnya terdiri dari air. Nah, oleh karena itu, amfibi perlu menjaga kelembapan kulitnya agar tidak mengalami kekeringan. Nah, selanjutnya karakteristik amfibi. Ciri fisik dari amfibi berkulit licin tanpa sisik dan memiliki selaput di antara jari-jari kakinya. Nah, cara membedakan amfibi dapat dilihat dengan membandingkan bentuk moncong, timpanum atau gendang telinga, panjang kaki belakang, selaput pada jari kaki, ukuran tubuh, corak tubuh, panjang moncong hingga kloaka, dan paratoid atau kelenjar racunnya. Sedangkan ciri-ciri khusus amfibi adalah sebagai berikut. Yang pertama, tubuh amfibi diselubungi kulit yang berlendir serta tidak mempunyai sisik. Yang kedua, amfibi merupakan hewan berdarah dingin atau poikiloterm. Yang ketiga, amfibi mempunyai jantung yang terdiri dari 3 ruangan, yaitu 2 serambi dan 1 bilik. Yang keempat, mempunyai 2 pasang kaki pada setiap kakinya. Terdapat selaput renang yang terdapat di antara jari-jari kakinya dan kakinya berfungsi untuk melompat dan berenang. Yang kelima, memiliki 2 lubang hidung yang berhubungan langsung dengan ruang mulut yang mempunyai klep untuk menahan air. Yang keenam, umumnya pada mulut terdapat gigi dan lidah yang seringkali dikeluarkan. Yang ketujuh, amfibi matanya mempunyai selaput tambahan yang disebut membran nictitans yang sangat berfungsi pada saat menyelam. Yang kedelapan, pernapasan pada saat masih kecebong berupa insang. Setelah dewasa, alat pernapasannya berupa paru-paru. Selain itu, kulit dan hidungnya mempunyai katup yang mencegah air masuk ke dalam rongga mulut ketika menyelam. Yang kesembilan, amfibi berkembang biak dengan cara melepaskan telurnya dan dibuahi oleh jantan di luar tubuh induknya atau pembuahan eksternal. Yang ke-10, otak amfibi memiliki 10 pasang sarang krainal. Yang terakhir, amfibi berfertilisasi secara internal dan eksternal, secara umumnya ovipar, dengan stadium larva di air dan bermetamorfosis menjadi dewasa. Selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai klasifikasi amfibi. Nah, klasifikasi amfibi terbagi menjadi 3 ordo. Yang pertama ada ordo caudata. Nah, ordo ini mempunyai ciri bentuk tubuh yang memanjang, mempunyai anggota gerak dan ekor serta tidak memiliki timpanum. Tubuh dapat dibedakan antara leher dan badan. Nah, beberapa spesiesnya mempunyai insang dan yang beberapa lainnya bernapas dengan paru-paru. Contoh hewan pada ordo ini yaitu salamander. Yang kedua terdapat ordo anura. Nama anura mempunyai arti tidak memiliki ekor. Seperti namanya, anggota ordo ini tidak mempunyai ciri umum dan tidak mempunyai ekor, kepala bersatu dengan badan, dan tidak mempunyai leher dan tungkai berkembang biak. Tungkai belakang lebih besar daripada tungkai depan. Hal ini mendukung pergerakannya yaitu dengan melompat. Nah, pada beberapa famili terdapat selaput di antara jari-jarinya. Ordo ini terdiri atas 5 famili, yaitu yang pertama ada Buffonidae. Famili ini sering disebut kodok sejati. Ciri-ciri umumnya yaitu kulit kasar dan berbintil, terdapat kelenjar paratoid di belakang timpanium, dan terdapat pematang di kepala, mempunyai tipe gelang bahu archiferal. Nah, contoh hewannya itu Bufo-asper atau bangkong sungai. Yang kedua ada famili Megaporidae. Ciri khasnya yang paling menonjol adalah terdapat bangunan seperti tanduk di atas matanya yang merupakan modifikasi dari kelopak matanya. Pada umumnya famili ini berukuran tubuh kecil, tungkai relatif pendek sehingga pergerakannya lambat dan kurang lincah. Contoh hewannya Mehoprys montana. Yang ketiga ada famili Ranidae. Famili ini sering disebut dengan katak sejati. Bentuk tubuhnya relatif ramping, tungkai relatif panjang, dan di antara jari-jari terdapat selaput untuk membantu berenang. Kulitnya halus, licin, dan ada beberapa yang berbintil, contohnya hewan rana hosi. Yang keempat ada famili
Microhylidae. Famili ini anggota berukuran kecil, sekitar 80-100 mm, kaki relatif panjang dibandingkan dengan tubuhnya, terdapat gigi pada maksila dan mandibulanya. Terdapat beberapa genus tidak mempunyai gigi, contoh hewannya Microphylla achatina atau persil Jawa. Yang kelima ada famili Rhacoporidae. Famili ini sering ditemukan di areal sawah. Beberapa jenisnya mempunyai kulit yang kasar, tapi kebanyakan halus juga berbintil. Tipe gelang bahunya firmisternal. Pada maksila terdapat gigi seperti parut, terdapat pula gigi palatum, berkembang biak dengan ovipar, dan fertilisasinya secara eksternal. Yang ketiga ada ordo Cecilia atau Apoda. Nah, ordo ini terdiri atas 5 famili, yaitu Rhinatrematidae, Ichthyopidae, Ureotypillidae. Ada Schelomorphidae dan Caecilidae. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai peranan amfibi. Amfibi banyak dimanfaatkan manusia, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, katak dapat diambil daging dan telurnya untuk dimakan. Yang kedua, kulit katak dapat diberi samak untuk dibuat jaket dan barang kerajinan lainnya. Yang ketiga, katak berfungsi sebagai pemberantas nyamuk secara biologis dan sebagai pengendali serangga hama pertanian. Yang keempat, katak dapat digunakan untuk tes kehamilan, misalnya Bufomelanistictus, karena menghasilkan hormon perangsang gonad yang memiliki efek yang sama dengan hormon gonad pada urin wanita hamil. Yang kelima, racun bufotalin dan bufotenin yang dihasilkan oleh kodok Bufomarinus yang dimanfaatkan sebagai penguat denyut jantung. Yang keenam, orang India sering menggunakan racun katak untuk racun panah. Yang ketujuh, dalam rantai makanan, amfibi berperan untuk mengatur populasi serangga. Yang kedelapan, amfibi merupakan makanan bagi vertebrata lainnya, misalnya ular dan burung. Yang kesembilan, ada sebagian manusia yang menggunakan amfibi sebagai makanan, misalnya katak hijau. Yang ke-10 sebagai bahan objek praktikum atau penelitian. Yang ke-11 sebagai pemberantas nyamuk yang dilakukan secara biologis. Yang ke-12 sebagai pengendali hama pada insektisida. Yang ke-13 sebagai indikator keadaan lingkungan. Selanjutnya kita masuk pada materi kedua, yaitu reptil. Nah, reptil adalah hewan bertulang belakang yang bersisik dan bernapas dengan paru-paru. Ciri utama dari reptil adalah tubuhnya yang ditutupi oleh sisik-sisik rata atau berduri yang berfungsi untuk mengatur sirkulasi air melalui kulitnya. Nah, tidak seperti ikan, sisik reptil tidak saling berpisah. Sisik-sisik tersebut tersusun dari protein yang disebut keratin. Nah, pada manusia, keratin ini merupakan protein penyusun kuku jari tangan dan kaki. Reptil dapat hidup di dalam dan permukaan tanah, celah-celah batu, di bawah puing-puing, tajuk pohon, padang rumput, gurun pasir, rawa, danau, sungai, dan laut. Penyu hidup di laut dan hanya naik ke pantai untuk bertelur. Selanjutnya kita membahas mengenai karakteristik reptil. Reptil memiliki ciri fisik berupa kulit yang seluruhnya tertutupi oleh sisik, kecuali pada ordo Testudinata. Nah, pada ordo ini sisiknya mereduksi menjadi tempurung sebagai bentuk perlindungan diri. Nah, hampir semua jenis reptil memiliki cakat pada kakinya kecuali subordo Opidia atau ular yang tidak memiliki kaki. Nah, ular berjalan dengan menggunakan otot-otot perutnya yang masih kuat, walaupun tidak memiliki kaki masih dapat bergerak. Nah, secara umum reptilia memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, tubuhnya ditutupi kulit kering bertanduk atau tidak licin, biasanya dilengkapi sisik atau kuku dan kelenjar di permukaannya hanya sedikit. Yang kedua, memiliki 2 pasang anggota badan, nah masing-masing dengan 5 jari yang pada bagian ujungnya terdapat cakar dan dapat digunakan untuk berlari, merayap, atau memanjat. Nah, anggota badan menyerupai dayung pada penyu, memendek pada kadal, dan tidak ada anggota badan pada beberapa jenis kadal dan semua jenis ular. Yang ketiga, kerangka terdiri dari tulang keras, tengkorak dilengkapi rongga oksipital. Yang keempat, jantung terdiri dari 4 ruang yang belum terpisah secara sempurna, 2 serambi dan ventrikel yang sebagian saling terpisah, 1 pasang berkas aorta, sel darah merah oval, pion kaf dengan inti. Yang kelima, respirasi dengan paru-paru pada kura-kura air dilengkapi dengan respirasi kloaka. Yang keenam, terdapat 12 pasang saraf kranial. Yang ketujuh, suhu tubuh berubah-ubah tergantung pada suhu lingkungan atau poikiloterm. Yang kedelapan, fertilisasi internal menggunakan organ kopulasi. Telurnya besar mengandung kuning telur yang terbungkus cangkang licin atau berkulit. Nah, biasanya telur ditetaskan, tetapi pada beberapa jenis ular dan kadal embrio berkembang di dalam tubuh betina.
Selanjutnya kita akan membahas mengenai klasifikasi dari reptil. Yang pertama ada ordo Crocodilia. Nah, ciri-ciri dari ordo ini tubuhnya panjang, kepala besar dan runcing, rahang yang kuat dan gigi yang tumpul, kaki yang pendek dengan jari-jari berselaput tebal, ekor panjang, kulitnya tebal, jantungnya terbagi atas 4 ruangan terpisah, ovipar, telinga berlubang kecil, contohnya pada spesies Crocodylus porosus atau buaya muara. Yang kedua ada ordo Rhincholocepilia yang masih hidup sampai sekarang, mempunyai bentuk serupa dengan kadal, berkulit tanduk dan bersisik, berglanula, punggungnya berduri pendek, tulang rahang mudah digerakkan, contohnya masih hidup pada negara Australia. Contoh spesiesnya adalah Sphenodon punctatum atau tuatara. Yang ketiga ada ordo Squamata. Ordo ini memiliki tubuh yang ditutupi sisik epidermis, bertanduk secara periodik, mengelupas sebagian atau keseluruhan. Osteoderm biasanya tidak ada pada beberapa jenis Squamata, terdapat pada kepala dan tempat lain. Kepala pada dasarnya tipe diapsid, arkade bawah tidak sempurna atau tidak ada, dan arkade atas juga sering demikian. Ordo ini terdiri atas 2 subordo, yaitu yang pertama ada subordo Sauria atau Lacertalia. Subordo ini memiliki tubuh berbentuk silindris, mempunyai 2 pasang ekstremitas. Makanannya berupa insekta atau invertebrata lainnya. Ada yang herbivora, contohnya cicak, toke, kadal, dan komodo. Yang kedua ada subordo Serpentes atau Opidae, atau yang biasa kita sebut dengan ular. Tubuh tidak memiliki ekstremitas, walaupun sisanya ditemukan pada spesies tertentu. Mandibula atau rahang bawahnya terikat seluruhnya dengan ligamen. Giginya bulat panjang, contohnya pada spesies Lampropeltis bovli atau ular whaling. Terdapat juga pada spesies Naiatripudon atau ular kobra dan Piton molurus atau ular sawah. Yang keempat terdapat ordo Testudinata. Nah, spesies pada ordo ini memiliki tubuh bulat pipih dan umumnya relatif besar, terbungkus oleh perisai. Nah, perisai sebelah dorsal cembung yang disebut carapace, dan perisai sebelah ventral datar yang disebut dengan plastron. Kedua bagian perisai itu digabungkan pada bagian lateral bawah, dibungkus oleh kulit dengan lapisan zat tanduk tebal, tidak mempunyai gigi, tetapi rahang berkulit tanduk sebagai gantinya. Ordo ini terdiri lagi dari 2 famili, yaitu famili Cencolindae, contoh spesiesnya yaitu penyu hijau atau dengan nama latin Chelonicamidas. Tubuhnya besar, bahkan ada yang berdiameter sampai 1 meter. Yang kedua ada famili Trionychidae, contoh spesiesnya yaitu Geocolnoe gigante. Selanjutnya kita akan membahas manfaat dari reptil. Nah, beberapa reptilia bermanfaat dalam kehidupan manusia antara lain sebagai berikut. Yang pertama, reptilia sebagai predator alami, contohnya ular memakan tikus, bengkarung memakan serangga. Yang kedua, sebagai bahan pangan, contohnya daging ular, daging kura-kura, dan telur puyuh. Yang ketiga, minyak ular atau racun ular dapat dimanfaatkan manusia sebagai bahan obat-obatan. Yang keempat, beberapa reptilia juga dapat merugikan. Misalnya, ular pemangsa hewan ternak dan ular berbisa dapat membunuh manusia. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pembahasan materi pada kali ini, yaitu pembahasan materi amfibi dan reptil. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, karena manusia adalah tempatnya salah, dan maha benar dan maha sempurna adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sekian, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.